dia ketindihan tuh nggak cuma sekali teman-teman. Jadi di belakang aku tidur tuh ada cewek, gimana kayak apa namanya, Kayak di hantu-hantu. film-film lah. Bener banget, rambutnya panjang segini tapi mukanya tuh nggak kelihatan, pakai baju putih, dia duduk nangis, dia nepuk pinggang aku kan, tepuk. nepuk. Oh, ada yang mau temenan nih sama kamu, digituin. Halo, apa kabar? Lama nggak bikin konten, sekalinya bikin konten. Ini konten horor. Oke. Jadi di video kali ini aku bakal bahas hal yang udah lama sih sebenarnya, tapi nggak pernah aku bahas karena agak rawan ya. Jadi nggak apa, tapi aku bakal bahas hari ini karena benar-benar menarik. Dan mungkin kalau misalkan teman-teman ada pengalaman yang sama, bisa kita sharing-sharing di kolom komentar. Jadi dalam kata ilmiahnya, ketindihan itu ada namanya itu sleep paralysis. Jadi di mana penjelasannya di sana, pikiran kita waktu mau tidur sama badan kita pada waktu mau tidur itu kebangun, tiba-tiba kebangun, tapi bukan badan kita. Badan kita masih rileks, jantung kita masih rileks, mata kita masih merem, tapi pikiran kita kebangun kayak benar-benar kayak bangun, tapi badan kita masih kayak nggak bisa kita gerakin. Itu namanya sleep paralysis dalam kata medis. Oke. Tapi di orang-orang awam di Indonesia, mungkin di luar negeri juga ada. Aku dapat baca sedikit di artikel, ada yang katanya ditindih oleh makhluk-makhluk yang nggak kelihatan gitu. Setelah kita ketindihan baru buka mata, ada makhluk halus yang bisa kita lihat langsung gitu. Di penjelasannya itu, beritanya yang katanya. Jadi nah, berawal dari awal aku bertemu sama Bella di kuliah. Oke. Baru-baru aku deket sama dia, sebelum pacaran sampai pacaran setelah setahun. Kalau nggak salah setahun, ntar juga kita bakal interview sama Bellanya. Ya, kalau misalkan teman-teman nggak tahu Bella itu pacar saya, udah 2 tahun pacaran, udah 2 tahun lebih. Nah, di awal-awal pacaran, aku PDKT-an sama dia itu ngekos di sini, di Akasia, di Denpasar, di Bali. Ntar aku bakal ngomongin intinya aja, ntar bakal dijelasin sama Bella. Dari awal aku pacaran sama dia, setiap malam dia pasti ketindihan. Dia juga dapat lihat makhluk halus di sebelahnya dia waktu tidur, waktu kebangun ketindihan. Dan itu nggak tahu, itu bisa dibilang ilmiah atau nggak tahu itu benar atau nggak. Dan anehnya lagi, setelah 2 tahun dia ketindihan, katanya orang pintar, dia dapat berobat ke orang pintar. Jadi katanya ada yang suka sama dia. Tapi anehnya, setelah dia berobat, bener-bener hilang, bener-bener nggak pernah ketindihan lagi sama sekali. Dia bakal nyeritain bagaimana sih pengalamannya dia selama bertahun-tahun dia ketindihan, di rumahnya sendiri pun dia ketindihan. Oke, kita bakal dengar cerita dia. Bel. Hai. Oke, di video kali ini kan aku nanya-nanya nih tentang pengalamanmu selama kita pacaran nih. Kamu kan sering banget yang namanya ketindihan tuh. Bisa nggak ceritain gimana pengalamanmu yang bener-bener kayak nggak bisa terlupakan gitu kan? Bener kan? Nggak terlupakan kan? Ya bisa bilang kayak gitu. Dia orang lama kan soalnya. Kayak berapa lama? 6 bulan apa setahun gitu. Jadi ceritanya gimana tuh awal-awalnya? Itu udah sebelum kita kenal atau gimana? Sebelum kita kenal. Pertamanya kan ngekosnya nggak di sini, dekat kampus tuh, beda tuh tempatnya. Di situ pertamanya sering bener-bener hampir tiap hari kan ketindihan, tapi masih cuek, kayak nggak sadar gitu loh, kayak nggak peduli, kayak kenapa sih, kayaknya kecapean atau nggak stres, kepikiran apa gitu. Pokoknya nggak mikir kesana lah, nggak mikir yang aneh-aneh. Terus lama-lama
makinlah ada kejadian aneh kayak badan tuh sering biru-biru tapi kayak nggak kebentur, nggak sakit apapun, tiba-tiba lebam. Kamu kan sering kan juga lihat kan tiba-tiba kayak Iya, apa sering. sih, lebam Sering gitu. sering lebam tapi nggak tahu kenapa. Tapi kan aku selalu positive thinking lah. Tapi dia mikirnya ya ada aja yang gitu-gitu. Abis itu setelah lebam-lebam tuh dapat juga aku gini kan, takut nih tinggal sendiri, ngajaklah aku kakak sepupuku tinggal juga di sana satu kos sama aku. Tapi anehnya tetap aja kayak yang cuman ketindihan sama yang kayak lebam-lebam, pokoknya kayak ngerasain hal aneh tuh cuman aku aja. Kakakku nih aku aja tinggal di sana juga kayak nggak ngerasa apa-apa loh. Kayak biasa aja, tidurnya juga enak-enak aja, nggak ada kenapa-napa, nggak ada mimpi atau nggak ada kenapa. Habis itu sampai akhirnya subuh jam 3 pagi ketindihan nih. Oh ya, dan setiap aku ketindihan nggak pernah satu kali ketindihan kebangun terus bisa tidur lelap, itu lagi nggak kayak gitu. Pokoknya kayak ketindihan nyoba tidur lagi, ketindihan lagi, tidur lagi, pokoknya terus sampai berulang-ulang, bisa sampai 5 kalian tidur ketindihan kayak gitu dah. Habis itu sampai pada pas yang paling parah tuh jam 3 pagi subuh aku ketindihan kayak biasa ketindihan, tapi pas itu yang anehnya tuh aku ngelihat badanku tidur sendiri, aku bisa lihat. Habis itu di belakang aku tidur tuh ada cewek, gimana kayak apa namanya, Ya, kayak di hantu-hantu. film-film lah. Bener banget kayak hantu-hantu di film tuh, nggak bohong. Rambutnya panjang segini tapi mukanya tuh nggak kelihatan, pakai baju putih, dia nunduk nangis kan. Nangis. Gini kan aku setiap ngomongin dia aku takut. Tapi kamu yakin kan tuh bukan hayalanmu aja, soalnya Nah kan itu kan aku nggak bisa mastiin ya soalnya. karena soalnya di ilmiahnya ada namanya waktu pada saat pikiran kita lagi berpikir itu pas satu ketindihan tuh kita juga imajinasi kita juga main. Jadi kayak semua imajinasi kita yang kita pas soalnya kita lagi takut, pas kita panik waktu ketindihan tuh tiba-tiba semua memori takut kita keluar gitu. Tapi kan nggak tahu juga namanya pikiran kan. Ya kalau di medisnya kan penjelasannya gitu ya. Ya ini kan pengalamanku, ya kayak gitu ngelihatnya. Habis itu dia diam di belakang aku masih tidur, terus dia masih berdiri nih ngeliatin aku, sambil nangis, nunduk. Habis itu tiba-tiba dia tuh tidur, benar-benar tidur di belakangku. Aku kan tidurnya miring ke kanan. Dia di belakangku tidur. Abis itu dia masih nangis. Waktu itu aku masih bisa ngelihat aku tidur sambil ngelihat dia juga ada di belakang aku. Abis itu Merinding ya? abis itu dia nepuk pinggang aku kan, nepuk pinggang aku 3 kali. Abis udah dia nepuk tuh bangunlah aku, ketindihan lagi, kayak bener-bener susah banget gerak, susah banget nafas. Biasanya kalau orang ketindihan tuh ada yang katanya cuma nggak bisa gerak aja. Aku nih sambil nggak bisa napas gitu loh, nggak bisa napas, nggak bisa gerak, pokoknya kayak sampai itu kayak gitu itu tuh. makanya namanya ketindihan. Kayak gitu kan. Udah sampai berapa menit tuh, sekian detik apa berapa menit, nggak lama sih, setelah dia tepuk-tepuk tuh bangun kan, akhirnya kebangun, benar-benar langsung hidupin semua lampu. Jam 3 subuh tuh hidupin semua lampu, kan takut kan. Terus tuh gara-gara masih ngantuk kali ya waktu itu, bisa sih tidur juga sampai pagi, cuman ya besok-besokannya tuh masih juga tetap ketindihan. Pokoknya itu yang paling parah, soalnya sampai kayak ngeliat gitu loh. Terus di waktu itu kamu dapat berobat kan katanya? Berobat di Orang Pintar katanya. Katanya ceritanya kamu disukain sama penunggu di kosnya itu. Jadi kamu ceritain aja tuh gimana kamu pindah-pindah kos ya. Habis itu setelah kejadiannya itu ceritalah, sebenarnya aku nggak jarang cerita kayak gini kan, soalnya tau lah nggak banyak orang yang bakal percaya juga, soalnya yang percaya ada nggak kan, jadinya cuman orang-orang yang terdekat aja sih yang kayak tak ceritain tuh. Kayak habis itu bilanglah aku ke orang tua aku. Soalnya sampai aku diem di rumah pun, nggak cuma di kos aja,
tetap juga ketindihan. Di rumah sendiri tuh kalau pulang kampung gitu, pulang tidur tetap juga ketindihan, sampai pindah dah aku tidur ke kamar ibu bapakku, aku tidur baru dah nggak bisa ketindihan lagi, nggak bisa langsung bisa tidur lagi. Kalau tidur sama adikku atau nggak aku tidur sendiri ketindihan lagi. Abis sampai itu di rumah pun kamu ya, ketindihan? sampai di rumah sendiri, nggak cuma di kos aja, sampai di rumah sendiri juga ketindihan. Dan akhirnya gara-gara terus ketindihan gitu kan, sampai dipikir aneh loh sama orang tuaku kan, kenapa dia nih terus tidur tuh pindah setiap malam, pokoknya pindah ke kamar ibu bapakku kan gara-gara ketindihan. Diajaklah ke tempat orang kayak bisa menyembuhkan gitu loh. Abis itu benar-benar baru duduk baru sampai di depan orang yang mau ngobatin nih, diginiin lah, oh ada yang mau temenan nih sama kamu, digituin. Langsung akhirnya kayak aku pernah belum ngomong apa-apa tuh, sama sekali belum ngomong apa-apa kan, ada yang mau temenan nih sama kamu, langsung kayak langsung diem kan, anjay. Hebat gitu ya orang-orang Indonesia emang pro-pro gitu. Habis itu Hah? dari sana dibilang lah bawaan lahirnya emang kayak emang disukain gitu loh sama yang kayak gitu-gitu. Iya. Jadinya gampang, kayak ya istilahnya kayak ketempelan gitu loh, gampang diikutin, gampang disukain. Justru akhirnya dibilang lah, ini sebenarnya nggak jahat, dia tuh cuman pingin temenan, tapi karena aku tuh emang disukain, cuman aku nggak bisa membuka diriku biar bisa berkomunikasi sama dia, jadinya jatuhlah ketindihan nih gitu. Dia tuh pengen minta komunikasi sama aku, cuman akunya emang nggak bisa, justru jadinya ketindihan gitu penjelasannya dia tuh. Oh, terus Akhirnya dia tuh disembuhin? ngobatin, kayak ditutup, dia sih ngakunya ditutup gitu loh, gini apa namanya, aurat yang bisa bikin makhluk kayak gitu tempelan, tuh suka ditutup kan. Habis itu dan benar-benar pulang dari sana sampai sekarang pernah sih sesekali aja, tapi udah jarang banget ketindihan. Bener-bener pulang dari sana tuh udah nggak ketindihan lagi. Oke. Benar-benar menarik sebenarnya cerita yang nggak pernah aku dengar dari hidupku selama ini. Jadi emang awalnya Bella tuh kayak 2 kali pindah kos. Aku bener-bener 3 kali udah nyariin kos Bella waktu itu masih kuliah, sampai sekarang mau hampir tamat udah kos yang ketiga ada bilang. Jadi kos yang pertama yang katanya ketempelan itu, yang ada kata yang suka sama Bella itu, sampai ke kos yang kedua tetap ketindihan. Dan pernah aku nih, pengalamanku nih, kita berdua kemah ya Bella, kita berdua kemah di benar-benar jauh tempatnya, di Kintamani, kita masih di Bali. Kita kemah di tempat sepi, tiba-tiba aja jam 3 pagi atau jam 2 pagi itu ketindihan 3 kali, nggak cuma sekali. Sering banget dia ketindihan tuh, nggak cuma sekali teman-teman. Jadi ini kenapa ya? Karena aku tuh orangnya, bukannya aku ngeremehin, aku tuh orangnya kayak belum pernah melihat, masih belum percaya. Mungkin bukan benar-benar nggak percaya, tapi belum pernah melihat. Mungkin kalau misalkan aku melihat ya takut juga kan. Nah itu sekaligus kan aku nggak suka ya kalau misalkan pacarku digituin. Misalkan aku marah lah, aku tantang lah, aku keluar, aku lihat mungkin ada, pas itu juga dengar suara kersa-kersa juga pas di kemah itu. Nah gitulah, pas aku juga tanya ke orang pintar, katanya aku juga gini, auraku emang nggak disukain sama yang gitu-gitu. Jadi makanya aku jarang ngeliat yang kayak gitu. Jadi bukannya aku ngeremehin yang buat teman-teman yang mungkin bisa ngeliat, mungkin ya mohon maaf, bukannya aku ngeremehin, aku juga belum pernah melihat yang kayak gitu-gitu. Nah mungkin pesannya, kalau misalkan kalian pernah kejadian yang sama, lebih baik berserah dulu pada Tuhan, tenangin diri. Aku baca di artikel, katanya sih kalau misalnya kalian ketindihan, jangan dilawan, jangan dipaksa. Kalau misalnya kalian ketindihan, udah tenangin aja dirimu, jangan dipaksa pengen bangun. Itu karena kan di ilmiah ya, aku juga pernah ketindihan sih. Tapi kan aku mikirnya kayak itu mungkin aku kecapean. Tapi namanya juga diri kan, kalau misalnya kesusahan masih pengen keluar kan.
nggak wajar aja pengen ngelawan, ya pasti kan ngelawan gitu. Oke, mungkin itu aja cerita yang bakal Bella ceritain. Kalau misalkan teman-teman pernah ada cerita-cerita horor yang pernah kalian alami, mungkin bisa cerita sama kita lewat DM atau komen. Mungkin DM lebih bagus soalnya bisa lebih panjang, komen kan enggak. Kalian bisa follow Instagram kita, bisa lihat di deskripsi. Oke, mungkin video ini nggak bakal satu doang, mungkin video kalian, cerita kalian bisa kita bahas lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis, and thank you.